PT Budimas Pundinusa hanya menyetor bunga selama 6 bulan setelah mendapatkan kredit 100 miliar dari Bank NTT. Pengajuan kredit modal kerja, KMK, baru untuk perdagangan rumput laut senilai 30 miliar, dinilai beresiko tinggi karena kredit sebelumnya, 100 miliar, berada dalam perhatian khusus, Kolek 2. Hal ini terungkap dalam pendapat Direktur Kepatuhan Bank NTT, Hilarius Minggu, tertanggal tanggal 27 November tahun 2019 atas permohonan kredit modal kerja perdagangan rumput laut senilai 30 miliar yang diajukan oleh Direktur PT Budimas Pundinusa, Aruji Wahyono. Debitur Aruji Wahyono adalah debitur lama Bank NTT yang saat ini sementara menikmati pinjaman pada Bank NTT, sebanyak 3 rekening pinjaman, yakni 2 rekening untuk KMK, kredit modal kerja, dan 1 rekening untuk KI, kredit investasi, dengan total plafon 100 miliar dan baki debit 100 miliar yang mana ketiga-tiganya dalam kondisi dalam perhatian khusus, kualitas 2, karena sejak kredit dicairkan, debitur hanya menyetor bunga. Demikian pendapat Direktur Kepatuhan, Hilarius Minggu. Pendapat itu diberikan Hilarius Minggu untuk menanggapi pengajuan kredit KMK tahap 2, PT Budimas Pundinusa senilai 30 miliar untuk trading, perdagangan, rumput laut, untuk jangka waktu 12 bulan, secara administratif, berdasarkan kredit risk checklist yang dibuat oleh Risk Control Kantor Pusat, kredit tersebut dinilai high risk. Dalam pendapatnya, Minggu menyatakan sependapat dengan tanggapan Kadif Manajemen Risiko bahwa kredit tersebut mempunyai risiko yang tinggi, high risk, baik dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Minggu juga mengungkapkan bahwa agunan yang digunakan oleh PT Budimas Pundinusa untuk kredit 100 miliar dan tambahan kredit 30 miliar, RED, bukan milik debitur. Agunan yang digunakan bukan milik debitur sehingga apabila kredit terjadi wan prestasi maka bank akan mengalami kesulitan untuk menjual agunan, tulisnya. Selain itu, Minggu juga mengungkapkan bahwa 3 kredit terdahulu dengan total plafon 100 miliar, tidak dijaminkan pada lembaga penjamin sehingga sangat beresiko apabila kredit terjadi wan prestasi. Seperti diberitakan sebelumnya, diduga ada rekayasa fiktif kredit 100 miliar PT Budimas Pundinusa dari Bank NTT. Oknum Direktur Bank Arta Graha, ISB diduga terlibat rekayasa pengajuan kredit fiktif PT Budimas Pundinusa senilai 100 miliar. Berdasarkan temuan tim audit internal Bank NTT, yang kopiannya diperoleh tim media ini, agunan kredit yang diajukan PT Budimas Pundinusa menggunakan 6 sertifikat hak milik, SHM, atas nama Gea, ibu kandung Direktur Bank Arta Graha, ISB. Kredit tersebut diduga hanya menggunakan kedok take over Bank NTT dari Bank Arta Graha senilai 32 miliar. Karena PT Budimas Pundinusa tidak pernah memiliki atau memasukkan kontrak kerja proyek di Kalimantan, sebagai dasar kredit di Bank Arta Graha senilai 32 miliar, RED. Diduga proyek tersebut hanya proyek fiktif alias kedok untuk mendapatkan kredit dari Bank NTT. Usaha penggemukan dan antar pulau sapi yang diajukan sebagai dasar kredit modal kerja PT Budimas Pundinusa senilai 48 miliar, diduga hanya kedok alias fiktif. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media ini, PT Budimas Pundinusa hanya pernah mengirim sekitar 54 ekor sapi ke Pulau Jawa dan hingga saat ini, perusahaan tersebut tidak melakukan penggemukan sapi dan tidak pernah mengirimkan sapi keluar NTT. Lokasi usaha budidaya ternak sapi yang dimiliki PT Budimas Pundinusa juga fiktif. Padahal Bank NTT telah memberikan kredit investasi senilai 20 miliar untuk pengadaan, pembangunan rans sapi di lokasi tersebut. Berdasarkan penelusuran tim media ini, lokasi rans sapi tersebut sebelumnya milik PT Bumi Tirta. Anehnya, setelah kredit 100 miliar tersebut dicairkan, termasuk kredit investasi 20 miliar, rans sapi tersebut berganti kembali kepemilikannya ke pemilik sebelumnya, yakni PT Bumi Tirta. Sekitar 1 tahun kemudian, lokasi milik PT Bumi Tirta ini sempat dikunjungi Menteri Pertanian dan Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, namun berdasarkan penelusuran tim media ini, lokasi tersebut kini telah berganti lagi ke yayasan tertentu, milik EG. Setelah pencairan kredit fiktif 100 miliar tersebut, PT Budimas hanya mengangsur selama 6 bulan. Berdasarkan surat penagihan yang ditandatangani Direktur Kredit Bank NTT, Absalom Sine kepada PT Budimas Pundinusa pada Desember tahun 2019, terungkap bahwa perusahaan tersebut hanya mengangsur selama 6 bulan dengan nilai sekitar 10 miliar. Demikian laporan A1channel.com dari Kupang, NTT.